Sobat Muda, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Karena jujur aku hari ini dan detik ini seneng banget. Kenapa ayo? Karena podcast yang udah lama didam-idamkan ini akhirnya tayang juga. Bersama aku Sekar Didi Biasani, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM yang sekarang 20 tahun ini akan setia nemenin kalian untuk bareng-bareng berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Dan tenang aja, kalian gak akan bosan dengerin suaraku di sepanjang podcast nanti, karena podcast ini juga merupakan hasil buah karya pemikiran dari kedua temanku juga. Langsung aja yuk disapa teman-teman yang lagi dengerin podcast kita. Halo Sobat Muda, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Aku Sukma Ayu, teman-teman. Umurku 22 tahun dan masih mahasiswa di Biologi UGM. Sama kayak Sekar, aku juga hari ini happy banget karena akhirnya podcast ini bisa terwujud dan hadir di telinga teman-teman semua. Tentu besar banget ya Kar, harapan kita agar bisa menjawab keresahan teman-teman semua, utamanya tentang insecurity yang ternyata masih banyak banget menghantui kehidupan teman-teman semua. Iya, bener banget, yuk. Insecurity bener-bener kayak hantu gentayangan gitu. Bener-bener datang bikin kicap. Iya, bener-bener deh emang. Tapi jangan lupa ya, kalau kita punya teman satu lagi nih yang belum dikenalin. Oh iya, aduh maaf banget loh Tika, ini saking asiknya kita sampai lupa. Emang dasar ya kalian ini. Udahlah, aku langsung kenalan aja nih. Halo semua, aku Diah Kartika, biasa dipanggil Tika. Masih 22 tahun saat ini, dan sama kayak teman-teman yang lain, aku juga mahasiswa UGM, tapi di jurusan kimia. Seperti yang udah dijelasin teman-teman tadi, kita akan kupas tuntas tentang segala hal insecurity di podcast ini. Karena kalau kata Sekar, insecurity kayak hantu gentayangan, tapi kalau kataku, insecurity itu kayak mati lampu. Hah, kok mati lampu sih? Rumah kamu kali yang sering mati lampu. Nah, bener banget tuh yuk. Saking seringnya mati lampu, aku jadi ngerasain gak enak banget gitu kalau mati lampu. Langsung diam, gak bisa ngapa-ngapain. Sama juga tuh kayak kalau kita lagi insecure. Bisanya langsung diem, terus ngilang gitu gak sih? Yups, kayak curhatan teman-teman kita yang pernah ngalamin itu. Kita udah ngomong panjang lebar tentang insecurity, jangan-jangan masih ada yang nggak paham juga. Sebenarnya insecurity itu apa? Lah, kocak banget sih. Ya udah, yuk lah kita cerita satu-satu nih. Dari kamu aja yuk mulai. Oke deh, jadi insecure itu menurut aku adalah suatu perasaan di mana kita itu ngerasa diri kita itu di posisi yang lebih rendah atau paling rendah dibandingkan orang lain. Terus ngerasa diri kita itu nggak capable terhadap pencapaian orang lain, dan hal itu bikin kita jadi moody, jadi sedih, bahkan overthinking. Jadi kalau ditanya pengalaman soal insecure ya, pastinya banyak banget karena aku orang yang termasuk sering banget insecure. Salah satu contoh nih, jadi aku inget banget ketika dulu aku tuh lagi PDKT gitu sama cowok. Nah lama-lama nih aku tahu nih mantan pacar si cowok ini tuh cantik banget menurut aku. Udah cantik, pinter, hits pula, dan lain-lain yang bikin aku tuh nyalinya bener-bener ciut gitu. Dan seharusnya aku tuh nggak mikirin itu ya, karena nggak penting gitu kan. Tapi berhubung aku ini orang yang gampang banget buat insecure, so aku jadi sedih dan merasa nggak pantas. Aku merasa nggak lebih baik gitu dari masa lalunya. Wah, sakit banget gak sih tuh yuk? Kalau dari aku nih ya, menganggap kalau insecure itu sebagai rasa tidak percaya diri dengan kemampuan dan potensi diri yang menimbulkan rasa cemas dan takut. Bahkan nih ya, tak jarang tanpa disertai alasan yang jelas, sehingga menimbulkan sikap serta pandangan berlebihan terhadap sesuatu. Semakin kita merasa tidak percaya diri, maka akan semakin besar juga rasa insecure yang ada dalam pikiran. Kalau pengalaman tentang insecure, pernah sih merasa insecure. Tapi beda kasus nih dari Ayu. Kalau aku pernah merasa insecure dengan pencapaian orang lain. Di mana di saat teman sebaya aku punya kemampuan di luar akademik, terus bisa ikut berbagai ajang perlombaan, tetapi di sisi lain nilai akademiknya tetap bagus dan masih bisa aktif berorganisasi, bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, di saat itu sempat merasa, kok aku gini-gini aja sih? Akademik B aja, organisasi B aja,
teman juga nggak terlalu banyak. Saat itu sempat ngerasa, kok aku gini-gini aja sih? Sempat ngerasa, apa aku ini bisa berkembang? Kayaknya aku nggak bisa deh bersaing sama mereka, dan pikiran-pikiran aneh lainnya. Nah, kalau aku balik lagi ke insecure layaknya hantu gentayangan. Menurut aku, insecure itu kecemasan yang muncul karena melihat orang lain lebih bisa dari aku. Dan aku jadinya ngerasa nggak pede gitu buat show off apa yang aku bisa. Karena udah ada yang lebih jago gitu loh. Nah, kalau kayak gini, udah muncul tuh ya, biasanya aku tuh akan sembunyi karena takut aja gitu. Horor abis beneran deh pokoknya. Kayak pas itu aku kan ada passion di nyanyi ya, terus tiba-tiba ada orang nih yang muncul dengan suaranya tuh lebih bagus gitu, lebih mateng, mana lebih cakep lagi ya kan. Nah tuh udah deh aku mundur aja tuh pelan-pelan dan memutuskan untuk nutupin kalau aku bisa jadi juga gitu. Aku jadi makin ngerti sih, Kar, kenapa kamu nyebutnya hantu gentayangan. Tapi aku suka nonton film horor sih. Out of topic, Tika, please. Yaudah yuk Kar, lanjutin. Sorry. Duh ngakak banget. Oke, aku lanjutin ya. Nah, jadi kejadian itu tuh aku tuh jadi belajar kalau wah nggak bisa nih kalau terus-terusan kayak gini. Sampai akhirnya aku nyadar tuh kalau apa ya, itu tuh malah menghambat aku buat berkembang. Nah, aku tuh akhirnya punya deh solusi dari hal itu. Dan solusi itu tuh masih aku lakuin sampai sekarang. Yaitu aku tuh sering preview video-video nyanyiku sebelumnya gitu loh. Nah, itu juga yang akhirnya aku lakuin saat aku down dan merasa sedih. Dengan lihat itu tuh aku jadi ingat kalau aku punya sesuatu yang spesial ya dalam diriku gitu, dan bahkan juga bisa bikin orang happy juga gitu. Terus pas nge-preview tuh aku juga ngeliat tuh kurangnya ini bla 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 bla. Terus akhirnya aku bisa perbaiki di next performanceku gitu. Nah akhirnya pas udah banyak nih videonya itu, pas aku tonton lagi tuh aku jadi bisa melihat aku udah berkembang ya dari satu performance ke performance yang lain gitu. Makin bikin aku semangat deh buat berkembang dan akhirnya nggak insecure lagi kalau ketemu orang yang lebih keren gitu. Karena aku tuh jadi sadar kalau setiap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu, dan kalau dia lebih bagus ya aku harus belajar dari dia gitu sis. Udah capek aku ngomong mulu, gantian deh. Kalau kamu Tik, gimana cara ngatasin insecure-mu? Kalau aku, gak jauh berbeda kok sama kamu, Kar. Caranya untuk mengatasi rasa insecure itu yang pertama, merasa oke. Harus pede pol pokoknya. Contohnya nih ya, semisal aku ngerasa insecure dengan fisikku. Bilang aja ke diri sendiri, gak apa-apa kok, kamu itu cantik, kamu itu baik, kamu itu pinter. Banyak orang yang sayang dan menginginkanmu. Lalu habis itu diikuti kata amin, berdoakan ya. Kayak contoh kasus lainnya nih, seperti yang aku alami saat ini, yang mana teman-temanku sudah mulai berfoto dengan selempang bertuliskan nama, dengan tambahan gelar, sedangkan aku sendiri masih berkutat dengan senyawa-senyawa di laboratorium. Selalu ada rasa kayak iri dengan pencapaian orang lain. Kok mereka cepet sih? Kok aku gini amat? Kapan sih tugas akhirku selesai? Dan keluhan-keluhan lain itu. Segera cepat-cepat istighfar deh dan kembali memotivasi diri sendiri. Dan kalimat yang selalu kuingat bahwa bunga itu tidak mekar bersama-sama. Setiap bunga memiliki waktunya masing-masing. Jadi caraku buat ngatasi insecure itu ya memotivasi diri sendiri, berusaha melakukan yang terbaik, berterima kasih dengan setiap pencapaian, memaafkan diri sendiri jika melakukan kesalahan, dan tetap berpikir positif, dan jangan lupa berdoa. Cakep. Kalau aku sih ditanya solusi buat mengatasi insecure ya, sebenarnya aku sih juga masih cari cara yang benar tuh seperti apa. Tapi so far aku selalu melakukan ini. Ini diinget-inget ya. 1, aku berusaha menyibukkan diri sehingga aku nggak kepikiran sama sekali tentang hal-hal yang berpotensi bikin aku insecure. Lalu yang kedua, berusaha menggali potensi dan mengembangkannya. Terus yang ketiga, aku menyadari nih bahwa kita itu juga bisa punya hal yang istimewa. Sama kayak orang lain, karena sejatinya manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Terus yang terakhir, berusaha berpikiran positif sama keadaan. Nah, bisa banget tuh dicoba tips-tips dari Ayu.
buat ngatasin permasalahan insecure kalian. Aku sering sih jadi tempat curhat beberapa teman. Contohnya kasus insecure ini. Seringkali rasa insecure itu muncul sebagai dampak dari kegiatan stalking, yaitu cari informasi secara detail tentang seseorang melalui akun media sosial. Lalu ujung-ujungnya merasa kalah saing, bahkan sebelum bertempur. Merasa tidak pantas lah, merasa seperti langit dan bumi, dan merasa yang lain. Padahal nih ya, sebenarnya sumber stalkingnya tuh cuman media sosial, yang mana pasti yang baik-baik dong yang di-upload, yang menyenangkan dan membanggakan. Toh kita juga sebenarnya nggak tahu posisi kita itu bagaimana di mata orang lain. Tapi malah kita sendiri yang mengintimidasi diri kita kalau kita berada di bawah dan membuat kita malas berjuang. Dari sini bisa disadari sih kalau kita mengapresiasi diri kita dan bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita bakal lebih semangat buat kedepannya, buat mencapai tujuan kita. Dan tanpa sadar, akan meningkatkan kualitas diri kita. Memang terkadang itu sikap bodo amat dengan keadaan itu perlu, tapi jangan sampai menutup mata dan telinga kita. Wah, gila. Mantep banget tuh statementnya si Tika tuh. Tapi temen aku juga ada yang curhat loh ke aku soal kemampuan di dirinya. Terus aku ceritain gitu kan solusi ala aku yang kayak aku tadi ceritain ke kalian. Nah, dia tuh justru malah ngerasa kalau dengan cara itu malah bikin dia makin insecure. Nah, di sini tuh aku jadi ngerti gitu loh kalau emang setiap orang tuh harus punya caranya masing-masing sih ya buat berdamai dengan insecurity. Dan yang paling penting itu buat meningkatkan rasa self-love di dirinya. Itu sih menurut aku yang jadi poin utama dari permasalahan. Nah, bener banget sih, Kar. Makanya itu sebenarnya kita bikin podcast ini bukan semata-mata untuk menggurui kalian tentang insecurity dan self-love. Tapi kita mau coba kasih solusi ke kalian yang barangkali bisa diterapkan di keseharian masing-masing. I know it's very hard to dealing with those emotions, terutama insecure, karena memang perasaan itu nggak bisa kita tolak. Hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah mengelola perasaan itu dan menjadi pemacu semangat buat bisa lebih baik lagi. Aku tahu, teori itu lebih mudah daripada prakteknya. Kita bisa dengan mudah nih berkata A, B, C, namun kenyataannya sulit buat melakukannya. Sebenarnya, insecure itu merupakan perasaan yang wajar. Yang tidak wajar itu jika rasa insecure berlebihan dan berlarut-larut hingga mengganggu aktivitas bahkan kesehatan. Jika sudah sampai di level ini nih, perlu tuh dikonsultasikan ke dokter supaya bisa diatasi. Agar perasaan kita tenang, cintai diri kita sendiri, berhentilah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadikan pencapaian orang lain menjadi penyemangat untuk melakukan yang terbaik. Pahami perasaan dan apresiasi diri kita sendiri. Yup, setuju banget. Jadi disclaimer aja nih teman-teman bahwa di podcast episode ini dan selanjutnya nanti itu nggak ada yang bisa dibilang benar atau salah ya. Karena kita juga bukan ahlinya dan kita masih sama-sama belajar di sini. Atau mungkin next episode kita undang ahlinya aja gimana? Nah, boleh tuh. Buat kalian yang mau, boleh banget langsung komen atau boleh share pengalaman kalian di email yang udah kita tulis di description box ini ya. Iya, dan juga buat kalian yang punya pertanyaan, pengalaman, atau mau curhat sesuatu, boleh banget buat hubungi kita via email. Juga komen, saran untuk episode selanjutnya. Kita bakal ngomongin topik insecurity apa lagi. Gitu aja deh teman-teman untuk podcast episode kali ini. Kita tadi udah kenalan dan cerita sedikit tentang pengalaman kita dan teman-teman kita yang semoga bisa menginspirasi kalian untuk bangkit dari insecurity yang sedang kalian alami. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya teman-teman, biar kita makin semangat bikin podcastnya. Dan akhir kata, aku Sekar Bibi pamit. Aku Ayu pamit. Dan aku Tika pamit. Hola self-love by insecurity. And see you Sobat Muda.